Kamu tahu nggak sih, ada dua hal yang menentukan kualitas dirimu. Yang pertama adalah kesabaran kamu di saat kamu tidak memiliki apa-apa. Dan yang kedua adalah sikap kamu di saat kamu memiliki segalanya. Oke, dua hal kualitas diri. Yang pertama, kesabaran kamu di saat tidak memiliki apa-apa. Kedua, sikap kamu di saat kamu memiliki segalanya. Dua hal kualitas diri yang aku mau sharekan di sini mengenai berdasarkan kehidupan nyata saya mengalami hal dari yang tadi nomor pertama dan yang kedua saya mau share. Semoga ini dapat menguatkan juga buat semuanya yang mendengarkan video ini. Singkat aja, kesabaran saya di saat tidak memiliki apa-apa. Itu di saat tidak memiliki apa-apa, justru kesabaran itu melebihi dari akal pikiran saya sendiri. Kenapa? Karena di saat tidak memiliki apa-apa ini, justru mendatangkan keuntungan buat pribadi saya, buat diri saya. Karena apa? Karena saya lebih mengenal sosok pribadi yang suci, kudus, sempurna, yaitu Yesus Kristus, di mana posisi saya terpuruk, posisi saya tidak memiliki apa-apa, justru saya bertekuk lutut, saya mengucap syukur, saya berterima kasih dengan keadaan saya yang seperti itu. Saya justru mempunyai hati yang lebih dekat kepada Tuhan. Saya bersyukur dengan keadaan saya, karena dengan keadaan saya seperti ini, saya jadi tidak banyak melakukan hal-hal yang mengecewakan Tuhan. Tentunya saya lebih banyak bersabar. Yang orang lain katakan, kok bisa ya kamu sabar? Ya bisa, kalau memang kita berjalan bersama Sang Pencipta, kalau memang kita berjalan bersama Sang Imam Agung, yaitu Yesus Kristus, pasti bisa. Karena kita akan melakukan kesabaran itu yang di luar dari batas akal pikiran kita. Contohnya, misalnya kita sabar menghadapi orang yang tentunya menyakiti hati kita. Khususnya dalam hal pribadi saya pernah mengalami hal yang gak enak, disakitin, dikecewain, tapi saya bisa mengampuni, saya bisa mendoakannya juga, dan saya bisa menerima segala keadaan itu dengan hati yang lapang dada, dan masih bisa tersenyum, masih bisa menerima, masih bisa bicara dengan orang tersebut dengan baik-baik gitu. Sampai orang di sekeliling saya, sampai teman-teman saya pun hanya bilang, kok bisa sih kamu begitu? Kok bisa sih? Ya, memang pasti bisa, karena yang diajarkan dalam ajaran Kristus yaitu harus mengampuni, begitu. Karena bukan bagian saya untuk menghakimi, bukan bagian saya untuk membalas apa yang dia lakukan, karena bagian saya hanya mengampuni. Itu yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi bagian penghakiman itu adalah yaitu tadi Allah kita, Yesus Kristus ini sendiri yang nanti akan menghakimi di surga nanti, di saat penghakiman nanti. Nah, bagian saya hanya bisa mengampuninya, mendoakannya, dan untuk diri saya, ya saya akan menjadi pribadi yang tentunya harus pribadi yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya gitu. Jadi kesabaran di saat tidak memiliki apa-apa justru sangat super duper di luar dari jangkauan pikiran saya gitu. Kesabaran itu melampaui batas gitu. Jadi di saat saya tidak memiliki apa-apa itu justru keuntungan buat saya gitu. Justru keuntungannya saya jadi lebih
bisa ngerem diri untuk tidak boros, untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif, yang mengecewakan hati Tuhan. Ya pokoknya ya hal-hal yang seperti itulah. Pokoknya jadi kita tuh jadi lebih baik lagi, pribadi yang lebih baik lah gitu. Kesabaran di saat tidak memiliki apa-apa ya buat saya pribadi sangat berarti sekali gitu, sangat luar biasa gitu. Nah, yang kedua, sikap saya di saat saya memiliki segalanya, sikap saya di saat saya memiliki segalanya justru sebaliknya gitu. Saya di saat memiliki segalanya, saya jauh dari Tuhan. Sikap saya itu tidak apa ya? Pokoknya sikap saya itu di saat memiliki segalanya jauh dari Tuhan. Hal-hal yang saya lakukan itu banyak mengecewakan hati Tuhan, banyak mengecewakan hati orang juga, ya. Jadi apa ya? Saya sih bersyukur saya dikasih rezeki, dikasih anak, dikasih orang tua yang baik, ya dikasih suami, ya bersyukur. Dikasih tubuh, ya bersyukur. Namun di saat saya memiliki segalanya, sikap saya itu terutama ya saya bersyukur ya. Yang kedua, saya justru di saat memiliki segalanya, kualitas diri saya sangat tidak berkualitas ya. Karena di saat itu, di saat saya memiliki segalanya, saya belum belajar menjadi seseorang yang betul-betul dibentuk ya, belum terbentuk lah seperti sekarang ini. Jadi di saat memiliki segalanya sikap saya tuh tidak berkualitas, intinya sih gitu. Jadi banyak hal lah yang tidak berkenan dan saya jauh dari Tuhan gitu. Saya tidak bertanya kepada Tuhan, saya tidak mengandalkan Tuhan, tidak mengedepankan Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan. Harusnya Tuhan Yesus Allah Bapa ini yang jadi imam di tengah-tengah keluarga, tapi di saat memiliki segalanya justru yang kekuatan kita lah yang jadi gitu. Jadi saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, bukan Tuhan gitu. Sebalik dari yang tadi, yang pertama. Itu share yang dari saya. Ya, semoga share saya ini kita bisa saling berbagi pengalaman kehidupan masing-masing. Siapa yang mau berbagi silakan, bisa di komentar ya. Bisa kita saling menguatkan, bisa saling mendoakan, kita saling kenal, saling ya sama-sama berbagi kebaikan kan, nggak salah gitu. Jadi seperti benang yang saya ada di video ini, benang yang kusut ya, yang tadinya kusut itu bisa berubah menjadi pintalan-pintalan. Ini nantinya akan jadi satu barang yang bisa terpakai. Dari benang kusut tadi, berarti kan dia bisa dibentuk gitu loh oleh tangan yang sabar gitu, tangan yang memintalnya dengan sabar gitu. Akhirnya jadi nanti bisa terbentuk menjadi suatu barang yang bisa terpakai. Seperti itu sharingnya. Oke semuanya, saudara-saudara, kiranya selalu di dalam tracknya, di dalam track Tuhan. Maksud saya di dalam bimbingan Tuhan. Jangan lupa merenungkan firman, kita selalu memuji, menyembahnya. Jangan lupa untuk selalu melakukan segala halnya itu tanyakan dulu kepada Tuhan, jangan kita andalkan pikiran kita sendiri. Terus tidak lupa juga saling mendoakan sesama umat manusia, tidak hanya yang seiman tapi juga yang tidak seiman kita doakan juga gitu. Oke saudara-saudara semuanya, sekian dulu sharingnya, sampai jumpa lagi. God bless you.